Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, teman-teman di simposium baik offline maupun online. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sekarang sampai ke minggu ketiga dalam edisi postmodernisme. Kali ini kita akan mengkaji tentang pemikiran Zygmunt Bauman yang melalui konsep liquid modernity-nya. Nah, Zygmunt Bauman, kita akan berkenalan dulu siapa kira-kira sosok Zygmunt Bauman ini. Saya bacakan dulu riwayat hidupnya. Zygmunt Bauman merupakan seorang Yahudi berkelahiran Polandia. Ia lahir pada tanggal 19 November 1925. Pada waktu itu ia sedang berada ketika sekitar tahun sebelum 1968 ia pernah tinggal di Rusia sebelum akhirnya pindah dan mencari tempat yang karena pada waktu itu Zygmunt Bauman ini sedang berada di masa ketika Nazi sedang berkuasa dan ada setelah Perang Dunia II. Pada waktu itu Polandia sedang mendapat serangan dari Nazi, dari Jerman yang tentunya itu menyoroti kaum Yahudi, sehingga pada waktu itu ia mencari tempat untuk berlindung. Sehingga pada waktu itu dia pindah ke Soviet untuk mencari perlindungan. Pada waktu di sana di Soviet atau di Rusia ia menjadi seorang angkatan atau seorang militer. Dia terjun di bidang militer dan pada akhirnya ia pindah lagi ke Israel. Karena pada waktu itu di Rusia ia mendapat serangan karena pada waktu itu kaum Yahudi menjadi sasaran Nazi, hingga pada akhirnya ia yang tempat terakhir yang menjadi tempat tinggalnya adalah Inggris, dan di sana juga ia mendapatkan kewarganegaraannya. Selanjutnya pada tahun 1968 sosok Zygmunt Bauman mendapat gelar Profesor Sosiologi dari Universitas Warsawa, Polandia, dan sempat mengajar di sana. Terima kasih. Tak lama kemudian ia dipecat dari jabatan mengajarnya karena diketahui bahwa ayahnya adalah sosok Zionis. Padahal juga sosok Zygmunt Bauman ini dia mengatakan bahwa ia bukan merupakan seorang Zionis dan dia juga menentang Zionisme seperti itu. Zygmunt Bauman bersama keluarganya meninggalkan Polandia lalu pindah ke Inggris yang saya katakan tadi. Di sana ia menjadi staf pengajar di Universitas Tel Aviv. Sebelum ke Inggris dia pernah mengajar juga di Israel di Universitas Tel Aviv. Pada akhirnya ia menjadi guru besar di Universitas Leeds di Inggris. Pemikirannya tentang postmodernisme dan modernisme mungkin tidak jauh berbeda dengan pemikiran dari tokoh-tokoh masyhur yang pernah kita kaji sebelumnya. Kemarin kita sempat mengkaji Michel Foucault dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuannya. Kali ini sosok Foucault maupun Gibbon nanti yang mungkin dibahas di kajian-kajian berikutnya juga mengomentari tentang bagaimana adanya postmodernitas. Ada juga yang mengatakan pasca modernitas, yang kalau ada yang mengatakan bahwa mungkin menurut Habermas mengatakan bahwa pasca modernitas itu modernitas yang belum selesai. Oh iya, pasca modernitas atau postmodernitas itu sebagai modernitas yang belum selesai, tetapi berbeda dengan mereka. Sosok Bauman ini dia mengatakan bahwa sebenarnya modernitas itu jika kita kaji secara sejarahnya atau kita kaji dari gejala-gejala yang muncul, hampir sama dengan pemikiran yang lain bahwa hampir tidak bisa dibedakan, tidak ada patahan yang pasti di mana zaman yang dikatakan modernitas atau modernisme dan zaman yang dikatakan postmodernisme. Tetapi yang mengatakan bahwa postmodernisme ini lebih kepada suatu gejala-gejala khas yang muncul yang berbeda dari modernisme. Kurang lebih seperti itu. Terus juga mengenai modernitas sendiri, Zygmunt Bauman yang mungkin nanti belakangan saya lebih banyak mengatakan Bauman ya karena mungkin agak susah penyebutannya. Bauman sendiri dalam konsepnya dia tidak memiliki konsep kunci yang mungkin kalau kita mengkaji dalam pemikiran-pemikiran yang lain sebagai konsep dasar untuk menelusuri pemikirannya. Bauman tidak, dia lebih kepada seorang analis. Dia menganalisis bagaimana gejala-gejala yang muncul dalam modernisme dan ia menghadirkan konsep liquid modernity sebagai respon bagaimana kita mengatasi atau bagaimana ia juga melihat bagaimana kondisi postmodernisme atau postmodernitas saat ini.
dan apa yang bisa kita lakukan atau implikasinya atau refleksinya terhadap kita yang sedang berada di zaman sekarang ini yang menurutnya masuk dalam liquid modernity. Terus juga dalam pemikirannya tentang modernisme dan postmodernisme, ia membedakan menjadi dua, yaitu modernisme kalau kita lihat tahu liquid modernity itu modernitas cair, maka ada yang modernitas padat gitu. Nah, modernitas padat ini yang kita lihat dalam modernitas atau ciri-ciri modernitas pada masa abad-abad 17-18, bagaimana modernitas itu lahir sebagai bentuk pencerahan dari bagaimana keterpurukan bangsa barat pada waktu itu, dan juga nanti Bauman ini kan banyak menyinggung bagaimana modernitas itu bersinggungan dengan tragedi berdarah, yaitu di Holocaust, ini pembantaian atau genosid yang menimpa sekitar 6 juta kaum Yahudi, yaitu dari serangan Nazi yang waktu itu dipimpin oleh Adolf Hitler ya. Pertama tentang modernitas sendiri. Modernitas sendiri saya sudah singgung tadi bahwa Bauman lebih mengatakan bahwa modernitas itu hampir sama dengan nanti akan ada istilah ambivalensi. Ambivalensi itu adalah ia menyebutnya sebagai residu dari sebuah pemaknaan. Jadi jika misalkan kita ada kopi di sini, maka yang paling bawah itu residu, maka ia adalah ambivalensi yang nanti akan melahirkan pasca modernitas atau postmodernisme. Seperti itu. Nah, dari ciri-ciri, ya saya akan lebih pelan. Ciri-ciri modernitas sendiri yang disinggung oleh Bauman tadi, itu bisa kita lihat bagaimana ilmu pengetahuan dan juga teknologi, inovasi-inovasi itu banyak muncul setelah pada waktu itu ada pencerahan, yaitu yang menurutnya adalah pembebasan kaum Eropa atau Barat lah istilahnya ya, dari Renaissance atau ada yang menyebutnya Renaissance gitu ya. Jadi ada yang mengatakannya bahwa gejala-gejala modernitas itu muncul ketika pada waktu itu kita bisa terbebas dari yang menurut Bauman disebut misteri dan magis. Jadi bagaimana kita terbebas dari itu dan kita beralih atau merujuk kepada ilmu pengetahuan, kita merujuk kepada inovasi-inovasi baru untuk mencari kebenaran ilmu pasti yang menurut Bauman ia mencirikannya sebagai optimisme. Bagaimana kita beralih kepada rasionalisme, progresivitas dan lain sebagainya, itu merupakan titik bagaimana modernitas itu menemukan momentumnya. Sehingga pada waktu itu ia juga menyebutnya bahwa modernitas itu atau zaman modern sebagai perang terhadap suatu pembebasan dari misteri dan magis untuk mengukuhkan akal budi kemanusiaan, begitu. Dan mungkin juga di sejarahnya kita juga bisa tahu bagaimana keterpurukan sebelum adanya masuk kepada atau peralihan ke masa Renaissance atau Renaissance ya. Nah, nanti kalau itu modernitas yang seperti itu dari mulai abad 17 dan abad 18 itu dia mencirikannya sebagai modernitas padat. Sedangkan modernitas cair kita akan melihatnya sebagai bagaimana jika pada waktu itu manusia pada modernitas padat momentum abad 17-18 ke belakang itu bagaimana manusia pada waktu itu terstruktur, kita terkonsep, kita sedang mencari sebuah kepastian karena pada waktu itu kita yang saya katakan tadi bagaimana ilmu pengetahuan, bagaimana juga teknologi itu mencapai puncaknya gitu. Nah, berbeda dengan modernitas cair, bagaimana kita tahu bahwa sifat zat cair itu mengalir, dia sering berubah tempat. Ia juga melihat bahwa modernitas cair itu merujuk kepada gejala-gejala yang ketidakpastian, gejala-gejala ambiguitas gitu. Dan juga pada modernitas padat semua tersentralisasi melalui adanya lembaga-lembaga kekuasaan, misalkan institusi-institusi pemerintah, semuanya dikelola atau dikategorisasikan oleh negara. Misalkan ada bagian-bagian ilmu pengetahuan, kalau misalkan kita melihat Michel Foucault kemarin, bagaimana ilmu pengetahuan ini ada disiplin ilmu ini terlembagakan menjadi ini. Jadi adanya institusi atau klasifikasi itu merupakan gejala dari modernitas padat. Sedangkan modernitas cair kita lebih kepada bagaimana kalau misalkan modernitas padat kita manut kepada suatu yang homogen gitu.
kita melihat kepada sesuatu yang sentral. Sedangkan pada modernitas cair kita lebih kepada menghargai sesuatu yang heterogen, menghargai perbedaan. Jika pada waktu itu manusia lebih kepada objek, maka modernitas cair lebih memposisikan bagaimana manusia itu sebagai subjek gitu. Ya, terima kasih. Jadi modernitas cair itu lebih memposisikan manusia itu sebagai subjek gitu. Dan ini justru menurut Bauman itu meningkatkan resiko. Seperti apa resikonya? Selanjutnya, menurut Bauman juga bahwa kondisi semacam itu, kondisi yang misalkan modernitas cair, jika modernitas padat kita tahu ya bagaimana misalkan dia menyinggung bagaimana adanya sosialisme Marxis, bagaimana kita melihat bahwa oh ada kelas yang sedemikian, ada kelas pekerja, bagaimana pemilik modal yang menguasai kaum yang proletar gitu ya. Bagaimana juga pada waktu itu misalnya saya lupa pemikirannya siapa yang di sini, Weber juga yang menurutnya pada waktu itu bagaimana ia juga mengomentari tentang bagaimana modernitas itu membuat adanya klasifikasi yang membuat orang-orang terpusat. Kalau misalkan kita memahami zat padat, itu kan bentuknya pasti gitu ya, terkotak-kotakan. Nah, manusia pada modernitas padat itu mereka terkotak-kotakan, berada dalam suatu sumbu dengan aturan-aturan yang sedemikian rupa gitu. Ada hukum, ada lembaga-lembaga dan semuanya terstruktur. Begitu. Jadi kuasa-kuasa yang seperti itu. Sedangkan modernitas cair kita menurutnya manusia pada saat ini sudah diberikan kebebasan. Justru kebebasan itu yang membuat individu ini kehilangan individualismenya. Sehingga manusia-manusia seperti yang ada dalam modernitas cair itu berada dalam keterasingan yang tidak terelakkan menurutnya. Jadi manusia dan individu itu mengalami atomisasi radikal, sehingga dengan adanya modernitas cair kita berubah sedemikian cepat tanpa kita sadari bahwa kita juga harus berubah gitu. Kita diberi kebebasan untuk memilih bahwa kita diberi kebebasan untuk sebagai subjek gitu ya, untuk memilih untuk melakukan ini. Ada banyak sekali opsi, tetapi opsi yang ada itu berlangsung sangat cepat sehingga semua opsi-opsi itu kehilangan maknanya. Begitu menurut Bauman. Sehingga individu itu muncul bukan karena pilihan atau mereka bebas memilih, tetapi mereka harus memilih gitu. Seperti misalkan begini, kita sedang berada di Indonesia sebagai negara berkembang begitu ya. Cuman kita juga sadar bahwa saya mengikuti survei yang sebelumnya mungkin kenapa? Maju. Iya. Jadi misalkan begini, kita melihat Indonesia gitu ya, kita melihat bahwa Indonesia belum siap untuk menghadapi 4.0, revolusi industri 4.0 gitu ya. Tetapi industrialisasi ini itu berlangsung sangat cepat gitu. Sedangkan di negara-negara lain sudah masuk ke 5.0, tapi kita masih terpuruk dengan 5.0 ini gitu. Sehingga ada yang namanya kalau misalkan menurut Bauman itu seolah-olah ada dua hal yang terpisah. Misalkan turis dan misalkan kalau kita melihatnya turis dan pribumi gitu misalnya ya. Seorang turis ketika dia punya kebebasan, dia punya modal dan lain sebagainya, modernitas cair itu seolah-olah memberikan keleluasaan, dia bebas melakukan apapun gitu. Tetapi bagi orang misalkan pribumi atau orang-orang yang sebut saja misalkan ini beda ya, misalkan turis dan gelandangan misalkan. Dan sedangkan mereka yang memiliki perekonomian menengah ke bawah atau disebut aja miskin gitu ya, mereka justru semakin terasing. Kenapa? Karena perubahan itu berlangsung sangat cepat, sedangkan mereka tidak mampu mengejar itu gitu. Villagers, villagers, ya. Turis dan villagers, thank you Bang Faruk ya. Villagers, jadi villagers ini, jadi villagers ini itu semakin terasing dengan dunianya gitu. Kenapa? Karena semakin tidak ada batas, mereka semakin diberi kebebasan, maka mereka semakin terpuruk. Makanya dia menyebut individual yang tidak individualitas gitu. Mereka memiliki hak sebagai individu, tapi mereka seolah-olah kehilangan haknya gitu. Bukan kehilangan haknya, lebih kepada mereka tidak bisa mengejar ketertinggalan itu. Mereka terasing gitu dengan diri mereka sendiri gitu. Sejauh ini seperti itu ya pengertian tentang modernitas dan postmodernitas atau modernisme dan postmodernisme, atau kalau mungkin teman-teman bisa menyebutnya pasca atau bisa menyebutnya postmodernisme. Terus juga langsung jadi modernitas yang seperti itu. Tapi kalau yang postmodernisme
Itu juga banyak yang menurut Bauman itu merupakan sebuah gejala kebudayaan. Saat ini kita melihat bahwa postmodernisme atau modernitas cair atau liquid modernity itu seolah-olah menghilangkan privasi atau adanya invasi yang privat masuk dalam kehidupan publik gitu. Ia pernah menyinggung begini, ada sebuah tragedi, bukan tragedi, ada sebuah fenomena yang terjadi di Perancis. Ya, seorang pada tanggal 13 Oktober 1983 ada seorang bernama Vivian tulisannya Viviane, teman lebih gampang kita nyebutnya Vivian ya. Dia seorang perempuan, dia bukan selebriti, dia juga tidak terkenal di publik, tetapi ia di depan media mengungkapkan bagaimana suaminya Michel, dia mengumumkan bagaimana suaminya Michel menderita ejakulasi dini, sehingga dari situ itu memberikan kayak menunjukkan bahwa bagaimana invasi yang privat itu sudah masuk ke ranah publik gitu, sehingga batas-batas bagaimana kita melihat ini ranah publik, ini ranah privasi itu sudah hampir tidak bisa dibedakan gitu. Itu yang salah satu gejala modernitas cair. Terus juga bagaimana juga pelibatan hubungan-hubungan famili, personal, ungkapan atau tindakan-tindakan personal itu sudah ditransformasikan ke dalam medium publik. Misalkan begini, ketika ada pertemuan-pertemuan, banyak yang melibatkan atau membawa latar belakang keluarganya, terus juga istri-istrinya memperkenalkan istrinya ke publik dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan tugasnya, itu sudah masuk dalam media gitu. Jadi sekarang kita lebih bagaimana misalkan di ranah publik gitu ya, kita juga bisa melihat bagaimana keintiman, terus juga keintiman privat, adegan kesalehan, seolah-olah kita sedang berada dalam masyarakat curhat gitu. Terutama dengan adanya Facebook, WhatsApp, Instagram misalnya, dan semuanya seolah-olah kita sudah kehilangan privasi. Dan juga kita juga sadar bahwa dengan kita mengunduh dan menginstal banyak sekali aplikasi, kita sudah kehilangan banyak data-data, dan kita tidak tahu apakah data kita benar-benar terlindungi atau tidak gitu kan. Makanya banyak sekali yang berita-berita ada kehilangan data, kebocoran data dan lain sebagainya. Itu juga menunjukkan bahwa adanya invasi privat atau keintiman privat yang sudah masuk ke ranah publik tadi, terutama dengan adanya keterlibatan media. Apalagi sekarang kita memasuki metaverse gitu kan, bagaimana seolah-olah hampir tidak ada batas mana yang benar-benar dunia nyata, mana yang dunia maya gitu. Jadi semuanya seolah-olah kabur antara yang konkret dan yang abstrak gitu. Itu sih, jadi itu yang juga dikomentari oleh Zygmunt Bauman. Dulu menurutnya pada sekitar 100 tahun yang lalu atau 1 abad yang lalu, 100 abad ya, Nabi Rasulullah ya. Jadi 1 abad yang lalu itu orang-orang itu tidak mempamerkan atau tidak, justru melindungi agar orang-orang tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Dan sekarang kita tanpa bertanya pun orang-orang ngasih tahu apa yang kita lakukan, sedang di mana dan lain sebagainya. Dan bahkan ia juga nanti di beberapa komentar-komentarnya atau analisisnya tentang modernitas cair itu, dia juga menyebut bahwa justru jika dulu sentralisasi aturan-aturan itu, aturan-aturan moral dan lain sebagainya itu ada dipegang oleh pemerintah atau negara, sekarang justru kita diberi kebebasan untuk mengatur itu. Kita bisa melihat dalam gejala-gejala misalnya bagaimana kasus kekerasan seksual misalkan, dan siapa yang mengontrol itu lebih banyak kepada netizen gitu. Ada keterlibatan orang-orang atau subjek-subjek atau individu ini gitu. Terus juga bagaimana yang merespon hukum-hukum, terus juga bagaimana adanya media-media itu mengarah atau menggiring opini-opini publik gitu. Jadi sekarang seolah-olah semuanya itu memiliki hak untuk itu, sehingga tentunya itu juga melahirkan masyarakat resiko kalau menurut Bauman. Terus juga dia juga membedakannya, jika pada modernitas padat, ia melahirkan seorang intelektual legislator. Menurut Bauman ya, ini istilah dari Bauman, intelektual legislator, yang mana pada waktu itu legislator ini lebih kepada seseorang yang bekerja untuk mencari kebenaran, model kebenaran,
menyusun hukum-hukum sosial, membangun pola-pola kelembagaan. Tetapi modernitas cair itu melahirkan banyak sekali orang-orang yang dengan tipe penafsir. Penafsir dalam artian bahwa mereka bekerja untuk mendekatkan bagaimana pengalaman hidup dunia sehari-hari ke dalam pemahaman manusia. Itu juga merupakan akibat dari bagaimana tadi pada modernitas padat itu lebih kepada memposisikan manusia sebagai objek, tetapi pada modernitas cair semuanya menjadi subjek gitu. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman itu terelaborasi gitu ya, terinternalisasi, atau pemahaman-pemahaman itu saling timbal balik gitu, menciptakan pemahaman-pemahaman baru dari pengalaman-pengalaman itu. Nah, di sini ada beberapa tipologi dari modernitas padat dan cair selain yang beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau modernitas padat itu karakter manusia, mereka lebih kepada berdasar pada norma, ide, tatanan yang jelas dan kokoh, aturan-aturan. Sedangkan pada karakter manusia dengan modernitas cair, mereka lebih kepada mereka tidak memiliki dasar yang kokoh. Seperti yang dikatakan tadi, kita mengalami perubahan yang sedemikian cepat tanpa tahu bahwa setiap perubahan-perubahan itu ada substansi yang berarti gitu. Jadi semuanya berubah semakin cepat tanpa kita tahu ada sesuatu yang kalau yang menurut Bauman, sesuatu yang yang esensial gitu, yang substansial. Terus juga manusia yang lahir dari modernitas padat itu teradministrasi secara total. Mereka terkotak-kotakkan, mereka terklasifikasi. Sedangkan manusia pada tatanan pada modernitas cair, mereka memiliki kebebasan. Justru kebebasan itu melahirkan alienasi dan diskriminasi. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa bagaimana turis tadi dengan ekonominya, dengan modal yang ia miliki, mereka bebas melakukan apapun. Justru modernitas cair itu memberikan keleluasaan gitu. Sedangkan orang-orang yang justru sebaliknya, mereka terasing, mereka teralienasi gitu. Kalau dari intelektual, modernitas padat itu melahirkan regulator tadi. Kalau yang modernitas cair itu melahirkan sosok penafsir. Terus juga kepemimpinan politik pada modernitas padat itu mereka lebih kepada representasi untuk suatu tugas tertentu. Mereka dilihat dari skillnya. Tetapi pada modernitas cair, kepemimpinan politik lebih sebagai sekadar idola-idola. Misalkan bagaimana kita melihat seorang pemimpin itu bukan karena tugas-tugasnya, bukan karena pertimbangan-pertimbangan politis, tapi lebih kepada sebagai idola-idola saja gitu. Misalkan kita melihat bagaimana misalnya public figure dia terjun ke politik karena tadi dia memiliki pengikut fan-fannya gitu, bukan karena memang dia memiliki kapasitas di bidang itu. Terus tentang yang seperti saya singgung tadi, bahwa dari mana sebenarnya modernitas cair itu, bagaimana ia bisa memisah dari modernitas padat, itu tidak lain karena ambivalensi tadi. Jadi jika saya katakan bahwa modernitas cair itu hampir sama seperti residu pada modernitas padat. Jadi dia seolah-olah yang, kalau kita melihat bagaimana kebebasan ini mungkin pada masa modernitas padat atau pada masa modernitas abad-abad 18 gitu, itu pasti melihatnya bahwa kebebasan itu sesuatu yang tidak baik, kebebasan itu sesuatu yang hina gitu, atau heterogenitas itu sesuatu yang tidak seharusnya. Kenapa? Justru itu merusak atau menghasilkan chaos gitu misalnya. Justru dari situ itu menghasilkan sebuah ambivalensi. Mungkin teman-teman ambivalensi lebih kepada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bertolak belakang, atau sesuatu yang bertentangan gitu ya. Nah, dari ambivalensi itu yang melahirkan nanti modernitas cair, gejala-gejala dari modernitas cair. Makanya dia menyebutnya menurut Bauman, ambivalensi itu seperti anak haram modernitas gitu. Jadi anak haram yang selama ini dipendam dari modernitas padat dan memuncaknya itu karena ambisi-ambisi dari tatanan, ambisi-ambisi dari kekuasaan, ambisi-ambisi dari misalnya inovasi-inovasi. Misalkan juga bagaimana kalau menurut Bauman itu bagaimana ada transformasi. Kalau dulu sektor yang menjadi
investor gitu ya. Waduh. Investasi di masa lalu itu lebih kepada sektor-sektor ekonomi, pabrik dan lain sebagainya. Justru di modernitas cair yang menjadi awal masuknya modernitas cair dari ambivalensi itu, bagaimana investasi-investasi itu mulai mengarah kepada bidang komunikasi, bidang jasa dan lain sebagainya. Jadi ketidakpuasan itu yang justru merusak modernitas padat sehingga lahirnya modernitas cair dari ambivalensi itu. Itu sih. Terus juga, lalu apa kaitannya dengan Holocaust yang saya singgung tadi? Menurut Bauman, Holocaust itu banyak yang membedakan atau memisahkan Holocaust ini dari sejarah manusia, seolah-olah tidak ada kaitan Holocaust ini dengan adanya modernitas gitu. Justru enggak. Karena begini, menurut Bauman, Holocaust itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari modernitas. Kenapa? Karena pada waktu itu kaum Yahudi yang menurutnya merupakan sosok yang terasing. Kalau yang saya sebut saja tadi, dia membedakan turis dan villages gitu ya. Nah, villages itu atau orang yang tidak mampu berada atau tidak mampu ada dalam modernitas cair atau berpartisipasi aktif gitu istilahnya ya, mereka akan terasing, maka mereka menjadi orang asing atau stranger istilahnya ya. Nah, stranger itu menurut Bauman itu sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktu itu mereka sangat terasing, mereka terlabelisasi, mereka terklasifikasi, mereka dikelompok-kelompokkan seolah-olah mereka bukan manusia, mereka seolah-olah objek gitu. Seperti sebagaimana yang dilakukan Nazi pada waktu itu sebelum adanya pembantaian 6 juta kaum Yahudi atau yang kita kenal dengan tragedi Holocaust itu. Jadi tidak bisa menurut Bauman kita memisahkan Holocaust ini seolah-olah tidak ada kaitannya dengan modernitas gitu. Ia inherent dengan modernitas gitu. Itu seperti itu. Ya. Ya seperti itu. Ya sudah berapa menit ya? Oke. Mungkin supaya tidak terlalu monoton ke saya, mungkin kita akan lebih banyak di diskusi ya, karena sangat tidak asik sekali jika kita hanya, karena saya sebagai pemantik ya, memantik, saya tidak tahu teman-teman terpantik atau tidak, jadi mari kita hangatkan bersama-sama di dalam diskusi-diskusi yang hari ini. Oke. Baik teman-teman semuanya, silakan untuk yang ingin bertanya atau mengomentari atau apapun. Mungkin karena ya mic-nya silakan Mas Akbar, karena kebetulan mic-nya ada di situ, silakan Bang Ali. Oh iya, silakan Bang Banu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari paparan Mbak Winda, saya ingin menanti sesuatu tulisan di website simposium nanti yang ditulis sama Mbak Winda tentang masyarakat curhat. Itu menarik sekali ya Mbak. Nah Mbak Winda nanti dipilih aja mau masyarakat itu kan Zygmunt Bauman kan bahasanya di Liquid Media Cek. wow. Cek. Oh ya, hidup lagi. Cek kok mati lagi ya? Udah kayak gempa Jakarta. Oh ya. Kalau Zygmunt Bauman kan bahas tentang liquid modernity, tentang bahwa sekarang kita sudah tidak punya privasi lagi ya. Jadi masyarakat curhat setelah diakulturasi dengan konsepnya Mbak Winda mungkin nanti akan sangat menarik ya Mbak ya. Saya akan tunggu Mbak, dan insya Allah saya gak akan hanya menunggu untuk membaca, tapi saya akan juga menunggu. Karena memang pola akademik yang sangat menarik saat kita sudah bisa berbicara melalui tulisan, saling balas-balasan ya. Tapi bukan surat-suratan ya Mbak, karena I don't love you, I'm not love you. Saya nggak tahu cinta itu kata sifat atau kata kerja. Nah, yang sangat menarik di sini tentang bahwa pada liquid modernity ini kita sudah tidak bisa memiliki privasi lagi ya Mbak ya. Jadi kita kayak ada inflasi informasi yang harusnya menjadi suatu privasi justru menjadi konsumsi ranah publik. Sampai katanya Mbak Winda tadi ada kebocoran data, kebocoran ini. Jadi saya baru tahu karena kebocoran itu gak hanya bisa terjadi pada genteng, pada pembalut, pada balon dan lain sebagainya. Ternyata informasi juga bisa bocor ya.
Jadi yang saya ingin tanyakan Mbak, bukan tanyakan ya, mungkin kayak menjadi suatu kegelisahan terhadap privasi, bagaimana kita menghargai privasi kita pribadi. Apakah dalam kalau dalam konsep Islam bukan konsep Islam ya, kalau saya lihat dari teman-teman rata-rata dari anak-anak yang condong kepada sahabat-sahabat hijrah itu lebih bisa menjaga privasi daripada orang-orang yang biasa. Ya. Rata-rata anak-anak yang menjaga kayak mengikuti kajian-kajian, entah itu kajian-kajian agama dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada sangkut pautnya dengan sahabat hijrah seperti itu, Mbak, itu lebih menjaga privasi. Bahkan dari saking privasinya, WA-nya itu tidak ada foto profilnya loh, Mbak. Dan kadang menjadi suatu ciri khas tersendiri bahwa akun profil WA yang tidak ada fotonya itu biasanya ciri-ciri orang cantik, tidak tahu kenapa. Itu mungkin karena saya adalah orang yang sangat menghargai privasi, atau itu mungkin analisis saya pribadi terhadap memang rata-rata ya orang cantik itu kadang tidak pede atau tidak sesumbar itu untuk menampakkan kecantikan, keindahan, kemolekan tubuhnya. Bahkan orang cantik adalah orang yang bisa sangat-sangat bisa menjaga privasinya. Saya ingin bertanya seperti itu, apakah faktor keagamaan atau faktor sosial budaya yang radikal atau apa itu ya bahasanya yang lebih halus lagi, mungkin dia eufemisme lagi nanti sama Mbak Winda, apakah itu dapat menanggulangi kelebihan inflasi informasi terhadap hal-hal yang berada dalam ranah privasi, Mbak? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ingin sedikit menanggapi juga ya dari pertanyaan dan beberapa statement tadi dari Mas Banu. Bagaimana Mas Banu itu juga menanyakan tadi apakah keagamaan itu kan, keagamaan juga bisa religiusitas, bisa mengurangi hal-hal yang mungkin berbau terhadap kalau bahasanya Banu mungkin masyarakat itu terusan yang katanya Pak Winda itu yang tidak menghargai privasi, dan itu kayaknya Banu juga menyebutkan tadi ya, agak jokes juga kalau kata saya tadi, dimana orang yang cantik itu mungkin orang yang cantik, orang yang apa namanya itu tadi, yang bisa privasi foto profil WA-nya itu orang-orang cantik. Cuman kayaknya kalau dikaitkan dengan realitas sosial, orang yang sering kayak profil WA-nya itu tidak dikasih foto gitu kan, kayaknya orang-orang yang mungkin apa istilahnya ya, bukan hanya gak pede, ada kegundahan hati di sana juga, kayak gitu juga. Dan mengenai hal dan mengenai hal tadi masyarakat yang tidak peduli terhadap privasi, di mana hal tersebut menuju terhadap sebuah kehancuran dari seorang tersebut, karena memang kritikan dari siapa tadi, Sigmund Bauman ya, Bauman itu ada di apa itu namanya, kayak modernitas cair, di mana modernitas cair ini cenderung apa ini maksudnya, yang baca lah iya ya, ini ada, saya ngutip di literatur yang saya baca, ini ada di mana masyarakat pasca modernisme ya itu mengubah, artinya ada pergeseran pola sosial yang mana di sana sebelum postmodernisme itu meletakkan sosial itu sebagai objek-objek kan kayak gitu. Cuma setelah pas postmodernisme itu berubah menjadi pola sosial itu menjadi subjek-subjek, di mana di situ lahir sebuah
kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan aspirasinya sendiri dari seorang tersebut, sehingga tidak bisa dipungkiri kalau semisalnya sekarang orang-orang itu menjadi masyarakat yang mungkin tidak memprivasikan hal-hal yang mungkin menjadi privasi dalam dirinya itu sendiri. Kayak tadi yang dicontohkan oleh Mbak Winda, sebenarnya yang menceritakan bahwa siapa namanya tadi itu Mbak yang cowok? Michelle itu kan orang yang ejakulasi dini kan ya. Ya gitu. Jadi karena memang postmodernisme yang dikritik oleh Bauman itu sudah menjadi subjek-subjek antara sosialnya, pola sosialnya di subjek-subjek, itu mungkin yang menjadi landasan karena seseorang itu sudah mengenai privasinya itu sudah memang berkurang karena berangkat dari kecenderungan tadi, manusia itu sudah tidak menjadi objek-objek lagi, melainkan sudah menjadi subjek-subjek, sehingga mereka memiliki mungkin bebas, mereka itu mau mengekspresikan bagaimana mungkin dia mengekspresikan hal-hal yang mungkin semestinya menjadi privasi itu sudah tidak menjadi privasi, seperti itu. Ya mungkin hanya itu ya. Baik, terima kasih pertanyaan dan tanggapannya ya. Mengenai tadi tanggapan dan pertanyaan Banu ya tentang apakah ada keterlibatan religius atau ada apa namanya istilahnya tadi, apakah berguna gitu ya religiusitas, apakah mampu menanggulangi gitu ya, apakah religiusitas mampu menanggulangi ke apa namanya invasi privasi di dalam ranah publik gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi terus tadi menanggapi yang pertama, apakah seseorang yang rata-rata yang sahabat hijrah cenderung untuk menutupi sama aja sih ya. Yang cantik tadi, yang cantik itu profil ya. Oh, profil cantik. Saya tidak tahu karena saya pakai profil gitu. Justru saya ingin bilang hampir sama seperti itu, cuman lebih ke eufemisme. Ada banyak persepsi ya, ada banyak pendapat bahwa ada yang mengatakan bahwa itu cenderung mereka orang-orang yang cantik. Bagaimana kalau laki-laki misalkan? Terus juga, tapi juga itu tidak menjadi salah satu-satunya asumsi atau persepsi. Ada juga yang mengatakan orang yang tidak menunjukkan profil itu orang yang songong gitu kan. Karena itu menyulitkan orang untuk mengenal gitu, karena fungsinya profil untuk mengenal siapa orang ini gitu dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang subjektif sekali kalau menurut saya sih. Tapi tergantung dari masing-masing orangnya. Karena setiap orang kan punya selera dan pendapat masing-masing, persepsi masing-masing. Terus apakah religiusitas itu? Saya tadi membaca, cuman saya lupa dari mana, menyinggung tentang bagaimana ada keterlibatan agama. Nah, agama di situ memiliki keterkaitan karena menurutnya ada yang namanya, Bauman tidak menyinggung agama tertentu, tapi dia menyinggung adanya kayak ketika kamu melakukan hal ini maka kamu berdosa gitu. Ada keterlibatan dosa sebagai hukum-hukum yang mengatur manusia sehingga ia tidak keluar dari apa yang kita sebut mungkin dalam Islam syariat atau aturan-aturan agama dan lain sebagainya. Ya dituntut gitu ya, dituntut untuk tetap berada dalam jalur itu. Kalau menurut saya pribadi, terlepas dari pendapatnya Bauman ya, karena saya tidak baca Bauman mengomentari itu sejauh mana. Kalau menurut saya itu sesuatu yang bisa. Cuman begini, kadangkala kita tidak sadar bahwa kebocoran data. Jadi adanya kebocoran data atau banyaknya jadi adanya privasi yang sudah keluar itu semua tersadarkan gitu. Maksudnya semua berada dalam kesadaran kita atau kehendak kita. Karena beberapa misalkan kita tidak tahu bahwa jangan-jangan data kita sudah tersebar gitu, dengan kita misalnya di beberapa aplikasi yang meminta data, yang bisa mengakses kontak, bisa mengakses data-data kita di email dan lain sebagainya. Itu masih banyak terjadi. Jadi tapi lebih kalau misalkan kita melihat dari segi
privasi-privasi misalkan status-status dan lain sebagainya, mungkin iya, karena mungkin kelas sahabat hijrah itu mereka cenderung untuk tidak mengumbar-ngumbar gitu ya, maksudnya dalam ajaran-ajaran aliran-aliran yang mereka ikuti atau ajaran-ajaran Islam yang mereka yakini, mereka lebih cenderung untuk menutupi itu gitu ya. Bahkan banyak sekali yang mungkin yang baru hijrah misalnya yang mau hapus semua foto-foto gitu misalkan gitu ya, ada yang seperti itu. Cuman kalau menurut saya ini tergantung sih, tidak semua sahabat hijrah, tapi ada pula yang justru tidak. Satu. Ya, maksudnya ada juga beberapa kayak misalkan di beberapa negara kayak Amerika dan lain sebagainya, mereka tidak terlalu mengumbar, tapi mereka bukan sahabat hijrah gitu. Ya, misalkan ada ya kayak misalkan sekarang ada dopamine detox, bagaimana kita tidak terlalu kecanduan dengan gadget, bagaimana juga misalkan di beberapa negara mereka cenderung menggunakan HP Note itu, Note saya nggak tahu HP apa itu, HP jadul gitu ya, Nokia dulu gitu misalkan. Itu mereka banyak yang mengalih seperti itu karena mereka tahu bahwa saya khawatir, justru saya merasa lebih tenang dengan menutupi privasi-privasi itu gitu. Karena sekali lagi menurut Bauman, semakin kita mengumbar-ngumbar, bukan mengumbar-ngumbar atau istilahnya membuka privasi kita ke publik, kita semakin merasa keterasingan. Makanya dia menganggap bahwa kita individu yang terlepas dari individualitas tadi, kita individu yang merasa kita semakin terasing gitu. Seperti yang misalkan pernah kita kaji dulu di film itu, bagaimana sosial media membuat kita semakin memiliki kesepian, terus kita menuntut pengakuan yang adanya like dan lain sebagainya kayak gitu. Sampai sering tidak mood gitu ya Mbak. Iya, itu mengatur mood swing. Kadang kan nggak mood karena gara-gara tidak di like dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi mental gitu, psikologi. Dari Akbar tadi, terima kasih tanggapannya Bar. Udah, silakan yang lain, teman-teman yang lain ada yang ingin dikomentar atau ingin ditanyakan? Oke, terima kasih waktunya ya dan kesempatannya. Sebelum itu, ini bekas siapa ini? Kok saya langsung batuk? Oke. Jadi seperti ini. Kalau nggak salah bulan Desember kemarin ya, akhir tahun kemarin kita sempat digegerkan dengan seruan genosida ya dari salah satu aliran ekstrim Hindu ya, di India, Mahasabha kalau nggak salah namanya. Itu salah satu parpol politik yang tengah naik daun karena itu kelompok Mahasabha, semacam parpol politik yang tengah naik daun. Itu ada seruan genosida terhadap umat Muslim. Ini saya mencoba studi fenomenologi ya, bukan karena saya orang Islam, enggak. Tapi ini juga akan ada kaitannya karena kita berbicara tentang masyarakat yang liquid atau masyarakat cair dan modernitas cair dan modernitas padat. Ciri khas dari modernitas padat itu adalah masyarakatnya masih terkungkung atau terikat dengan intuisi, dengan satu institusi atau secara kelembagaan. Dalam hal yang demikian itu sehingga seorang yang berbeda dari kelembagaan itu maka akan dianggap asing. Simpelnya demikian yang kita pahami. Beda halnya dengan modernitas cair yang sudah lebih liberal atau tidak ada keterikatan dengan suatu hal apapun itu. Tapi kalau kita tarik, oke lah, kalau locus tadi itu tidak bisa hanya kita coba lihat sebagai tragedi kelam, itu adalah tragedi kemanusiaan. Justru saat kita berbicara modernitas cair, liquid modernity ala Bauman itu, karena tidak adanya keterikatan terhadap suatu lembaga, justru secara tidak langsung bisa jadi kita tidak ada lagi keterikatan dengan yang dinamakan etis. Tidak ada yang namanya etis karena itu yang ada liberal atau kita bebaslah berbuat suatu. Maka tidak ada salahnya kalau kita tarik ke sana, seruan genosida itu bagian dari reaksi suatu kelompok yang mengingin karena merasa dirinya berkuasa atau merasa sudah tidak ada ambang batasan, meskipun secara konstitusi negara itu dilarang. Kemarin bahkan ada 2 orang itu, setahu saya itu yang sudah ditangkap oleh polisi setempat.
Namun kalau kita tarik ke liquid modernity, justru itu bukan hal yang salah. Karena mereka itu bisa dikatakan respek atas upaya untuk kebebasan sosial dari golongannya. Jadi saya timbul pertanyaan, bagaimana liquid modernity itu bisa berupaya untuk mencegah seperti peristiwa genosida? Atau adakah batasan etis sehingga peristiwa seperti genosida yang merupakan reaksi dari apa ya, upaya untuk kemenangan suatu institusi atau suatu lembaga, sehingga di mana batasnya? Bisa nggak etis itu atau etika itu memberikan batasan? Mungkin hanya itu dari saya. Ya, terima kasih. Tentang etik ya, moral ya. Kok tambah kecil ya? Mas operator? Iya, siapa? Ini mic-nya kayak kurang keras. Oke. Kasihan teman-teman yang di online takut ini. Padahal gak live. Iya kan nonton online tetap. Lain beda. Jadi berkait tentang moral dan etika, sebenarnya disinggung oleh Bauman tentang bagaimana tentang produksi moral. Jadi adanya Holocaust menurut Bauman, ada yang menyebut bahwa misalkan di sini siapa ya, Durkheim, sosiolog, seorang tokoh-tokoh sosiolog gitu ya, semisal Durkheim dan Weber, mereka mengatakan bahwa masyarakat itu sebagai pabrik moral, bagaimana struktur moral atau moral itu dibentuk gitu, dan sifatnya stagnan dan tetap gitu kan, dan terbentuk stagnan dan tetap dan terus menerus gitu. Tapi menurut Bauman, adanya tragedi Holocaust, bagaimana pembantaian dengan sedemikian banyak, sedemikian juta orang, itu menunjukkan bahwa pada saat itu terjadi kekurangan norma, kegagalan, atau bagaimana produksi moral itu hilang di masyarakat gitu. Kita melihat bagaimana pada waktu itu mereka tidak bisa melakukan apapun. Itu yang menurut Bauman sebagai sebuah kehilangan moral, atau kehilangan bagaimana produksi moral itu hilang dari masyarakat, sehingga ia menyebut bahwa masyarakat, moral itu di masyarakat itu tidak bersifat tetap dan terus menerus. Ia bisa hilang sewaktu-waktu atau terjadi defisit moral gitu. Menurutnya seperti itu. Terus juga dengan adanya postmodernis atau istilahnya liquid modernity atau modernitas cair, itu yang kita sadar bahwa itu akan membentuk orang-orang lain. Misalkan begini, semakin kita diberi kebebasan, maka akan seseorang yang tidak mampu berada dalam lingkungan itu seolah-olah menjadi orang asing gitu. Ketika sudah menjadi orang asing atau stranger atau orang luar atau outsider gitu, justru membuat orang itu seolah-olah tidak peka, bukan tidak peka ya, atau tidak apa istilahnya, bukan tidak mood, tapi tidak memiliki ketanggung jawab moral terhadap orang lain gitu. Nah, keterasingan seperti itu, individualitas yang seperti itu, yang mungkin nanti menghilangkan atau membuat adanya defisit moral dalam sebuah masyarakat. Mungkin itu seperti itu tadi yang ditanyain. Ya, itu ya tadi. Minum. Yap. Ini karena kurang kacang. Tapi dengan cara lagi ya. Mungkin yang lain? Pasti Bener itu tadi ditanyain Li. Iya, kamu nanya itu tadi. Iya. Kamu tadi nanya itu Li. Pasti jawab aja. Silakan. Kak Faki, Baristi, Bang Faruk. Sekilas gambaran. Jadi modernitas padat dan modernitas cair itu memberikan dua gejala yang sangat signifikan, berbeda sama sekali gitu ya. Kalau modernitas padat itu karena padat gitu kan, kita melihat seperti yang terkotak-kotakkan, walaupun padat itu gak harus kotak ya. Jadi kayak misalkan terstruktur gitu, tersistematis, istilahnya bagaimana misalnya pada masa lalu adanya ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya, itu memetakan manusia dengan berbagai spesialisasi, dengan berbagai dengan aturan-aturan, dengan lembaga-lembaga, institusi dan lain sebagainya. Itu semakin membuat manusia itu terstruktur atau harus
seolah-olah dibuat homogen gitu, disetarakan, disamakan gitu, tergeneralisasi. Tetapi modernitas cair itu seolah-olah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjadi subjek, sehingga yang menurut Bauman tadi, modernitas cair itu bukan seolah-olah, justru memberikan resiko yang besar terhadap manusia. Kenapa? Itu akan melahirkan keterasingan. Bagaimana seorang individu itu justru misalkan jika dia tidak memiliki tidak memiliki modal atau tidak memiliki kekuasaan, mereka justru semakin terkucilkan, teralienasi gitu. Seperti itu. Dan juga modernitas cair itu justru semakin, ketika semuanya tidak terlembagakan, semua kembali kepada subjek masing-masing, maka banyak sekali misalkan dengan adanya keterlibatan media itu membuat orang-orang itu mengungkap apa privasi-privasinya ke publik, adanya media-media, sehingga semuanya tidak tersentralisasi ke negara atau pemerintah, tetapi sekarang lebih kepada ada peran-peran tertentu. Misalkan saya contohkan kemarin tadi, bagaimana kasus-kasus, ada bagaimana kekuatan media dalam menggiring opini dan lain sebagainya, dan juga bagaimana sekarang banyak sekali istilah-istilah baru yang muncul untuk mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana kondisi mental seseorang ketika dia merasa kesepian, cuman gara-gara atau merasa galau, merasa tidak mood, atau merasa kesepian, atau merasa lain sebagainya. Itu karena tadi gangguan-gangguan yang diakibatkan ketergantungan terhadap media atau gadget. Mungkin seperti itu. Saya mau nanya. Iya, silakan. Salah satu kritikan Bauman ya di postmodernisme itu juga menyangkut tentang bahasa. Bagaimana kritikan dari Bauman itu bahasa sebagai petunjuk gimana ya? Bahasa itu sebagai petunjuk, bukan sebagai instrumen untuk memahami konteks sosial. Tetapi di sini sebenarnya banyak penyelewengan. Bagaimana tentang penggunaan bahasa itu sendiri kayaknya sudah keluar dari konsep-konsep dari adanya itu bahasa tersebut kayak gitu. Contohnya saya analogikan, kayaknya sekarang mungkin kita mungkin gimana ya bahasanya itu, menggunakan bahasa sebagai alat untuk menunjukkan otoritas kita. Itu kan juga bertentangan dan menjadi kritik di Bauman itu dari Bauman itu sendiri, di mana bahasa itu tidak lagi menjadi petunjuk, melainkan menjadi instrumen untuk memahami konteks sosial seperti itu. Saya di sini tidak menjadi rasul meskipun jadi messenger, tapi juga bukan aplikasi dari Mbak Risti, karena beliau barusan malu-malu, biasa lagi sakit. Jadi sakit apa, Mbak? Enggak mood kan ya. Jadi Mbak Risti ini mau menarik kepada sebenarnya, Mbak. Menarik bukan menarik. Menarik bukan menarik. Kalau menarik nanti bukan Mbak Risti, Mbak Winda. Menarik sekali. Jadi Mbak Risti ini ingin menarik konsep dari liquid modernity punya Zygmunt Bauman ini kepada konteks keindonesiaan. Bagaimana dari ciri-ciri yang dimiliki dari modernitas cair, sepertinya itu menuntut bangsa Indonesia menganut modernitas cair seperti heterogennya yang ada di Indonesia. Saking heterogennya ya, kita terdiri dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, jenis kebudayaan yang berbeda, bahasa-bahasa yang tidak sama, sehingga sebenarnya itu kayaknya memang sangat membutuhkan liquid modernity ini. Tapi kalau kita lihat dari sistem budaya, meskipun heterogen ini kita ada dan kita sudah bingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, apa-apa secara kultural kita melihat bahwa sistem yang ada pada budaya-budaya kita masing-masing itu menganut modernitas padat, bahwa itu terlembagakan semua. Misalnya dari masyarakat Madura yang terstruktur ada tiga lapis baja, ada pihak kiai, bajingan, dan raja ya, yang ketiga-tiganya itu sama-sama kuatnya. Jadi kalau kalian nggak bisa jadi kiai ya jadi bajingan aja, belatir ya.
kiai bajingan sama raja. Nah, apakah dalam konteks keindonesiaan ini ada hubungan atau memang bangsa Indonesia ini membutuhkan modernitas cair ini, atau justru ini kontradiktif dengan kebudayaan yang ada di Indonesia? Kalau kita lihat bahwa kita menjadi bangsa berkembang karena kita menjadi orang Yahudi yang menjadi stranger di Jerman itu ya. Orang Indonesia kan menjadi stranger di dunia. Ya. Ya, menjadi stranger bahkan di negaranya sendiri, karena memang kita saat ingin merdeka kita harus menanggung hutangnya Belanda. Kita stranger di negara kita sendiri, itu dalam konteks ekonomi lebih-lebih ya. Nah, apakah Indonesia ini memang butuh atau sudah siap, atau kita memang orang yang harus menghindari liquid modernity ini? Kalau kita ditarik, iya, karena kita kan dalam modernitas cair ada suatu perubahan yang tidak bisa kita kejar. Dan pertanyaannya, siapa yang mengejar itu dan siapa yang membentuk perubahan itu? Kenapa mereka selalu menuntut perubahan-perubahan yang kondisi sosial kemasyarakatan tidak bisa mengejar secara merata. Kalau kita lihat dalam konteks ekonomi, kalau di konteks ekonomi kan, kalau ekonomi secara makro kita melihat bahwa segala sesuatu itu dikatakan maju saat stabil. Jadi kemajuan itu tidak diukur dari seberapa cepat kamu mencapai sesuatu, seberapa kaya kamu, seberapa hebat kamu, tapi seberapa bisa kamu menciptakan kestabilan. Nah, apakah kalau kita melihat dalam liquid modernity itu kan tidak sama sekali menciptakan kestabilan, tapi lebih menjunjung dan mengokohkan egoisme sebagian individu, sebagian golongan dalam men-setting lah. Kalau kita lihat lihat dalam dunia internet, liquid modernity itu ada di Wikipedia. Ya, karena semua orang memiliki peran, bisa memiliki wewenang, bisa memiliki akses untuk mengedit apapun. Bahkan Wikipedia, bahkan Lucas Vazquez yang terbaru ini, Lucas Vazquez di dalam biografinya di Wikipedia, dia lahir di Jawa Timur. Nah, itu belum bisa dipastikan apakah ini suatu kebenaran atau tidak. Ini menunjukkan bahwa liquid modernity ini kan, kalau menurut Mbak Winda tadi, itu menunjukkan masyarakat yang penuh resiko. Apakah Indonesia siap dengan risiko-risiko tersebut, ataukah kita memang harus menutup diri untuk menciptakan kestabilan? Menurut Mbak Winda gimana? Ini pertanyaan dari Mbak Risti, saya just a messenger.